Masalah hubungan kakak beradik yang biasanya kayak Tom and Jerry, film yang akan gua ceritakan ini yang sedikit absurd atau malah memang benar absurd total, akan membahas mengenai bab tersebut. Yang tentu pastinya film ini tidak lupa masih menampilkan cewek-cewek cantik legit yang akan mengepoyokan. Film diawali dengan seorang petinggi negara yang sedang menikmati hiburan dari seorang geisha cantik. Oh iya guys, geisha bukan PSK loh ya. Geisha adalah seorang seniman wanita yang mempertunjukkan hiburan seni kepada pelanggannya berupa tarian dan terkadang juga memainkan alat musik petik. Geisha sendiri tugasnya menghibur para pria sebelum para pria itu bertemu dengan PSK yang biasa disebut oiran di Jepang. Petinggi tersebut menerima pesan yang disampaikan oleh anak buahnya yang menyatakan jika ia tidak mengundurkan diri dari pencalonan presiden, maka 3 menit ke depan ia akan terbunuh. Bapak-bapak ini kita panggil saja dengan nama Yono. Ia menghiraukan ancaman tersebut. Ia menganggap bahwa waktu 3 menit bahkan tak cukup lama untuk seseorang buang air besar. Bahkan jika bisa pun beberapa adonan pliket menguning masih menempel di area bool. Pak Yono, Pak Yono ini pun menikmati hiburan geisha dengan menari dengannya. Sampai-sampai ular berbisanya sedikit bergeliat yang membuat semua sel dalam dirinya melonjak dan menginginkan bercocok tanam benih sawi bersama geisha cantik tersebut. Akan tetapi ketika tangannya mulai mengembara ke salah satu gunung si geisha, geisha tersebut malah kelabakan seperti seseorang yang kerasukan dedemit. Ternyata geisha tersebut adalah robot guys. Robot yang ditugaskan untuk membunuh si Bapak Yono ini. Tubuhnya pun menganga dan mengeluarkan 2 gadis legit dengan atribut topeng tengu yang dipakainya. Si robot pun juga masih aktif dan mencoba untuk membajak Bapak Yono. Para ajudan dari Bapak Yono yang mencoba menyelamatkannya dibuat tak ada gunanya dengan kemampuan para gadis legit yang memiliki keahlian pedang yang mumpuni dan jurus rahasia yang bernama Shuriken Ball tak berbayang. Aduh. Di sisi lain, Bapak Yono yang disandera oleh robot ini dibuat tercengang dengan munculnya gerigi putar yang muncul di mulut robot. Yang alat ini akan digunakan untuk menghabisi nyawa Bapak Yono itu sendiri. Sebelum detik-detik meninggoynya, untungnya datanglah seorang geisha lain yang ingin menyelamatkannya. Ia memperkenalkan diri dengan nama Robot Geisha. Gerigi putar pun dibuat tidak berfungsi di hadapan robot geisha dan dengan beberapa perlawanan, akhirnya robot geisha memenangkan pertarungannya. Bapak Yono pun terheran-heran dengan kehadiran orang ini. Ia bertanya siapakah sebenarnya dia. Robot geisha pun menjawab bahwa ia pun bingung siapakah dirinya. Ia bingung jati dirinya antara seorang robot atau seorang geisha. Dan scene dibawa kembali ke beberapa tahun dari kejadian ini. Di sini kita diperlihatkan 2 kakak beradik yang kakaknya bernama Yenny dan adiknya bernama Rini. Yenny terlahir cantik sempurna dengan bakatnya menjadi seorang geisha, sedangkan Rini merasa bahwa ia burik dan tidak bisa melakukan apa-apa. Yenny yang berkarakter emosional sering memarahi adiknya. Ia bahkan beberapa kali menampar, meninju dan mempelekoto adiknya. Sampai suatu ketika seorang pengusaha besar bernama Tono yang melihat hiburan dari geisha Yenny dengan mata tajam yang seakan ularnya ingin segera menyempurkan bisanya, malah dibuat acara ini berantakan karena si Rini yang bersin dan menyebabkan semua hal di sana menjadi kacau. Rini pun diajar habis-habisan oleh kakaknya karena membuat acaranya penting ini berantakan. Tono yang melihat kejadian tersebut mencoba menghentikannya. Dan ketika Tono hendak pergi, ia tak sengaja melihat Rini yang melampiaskan nafsu marahnya kepada kakaknya yang terpendam dengan cara menyobek buku telepon dengan tangan kosong. Tono pun mulai tertarik kepada si Rini. Tono pun menemui Rini dan mengajaknya untuk makan bersama di rumahnya. Tapi ketika ngobrol bacot kicot, seorang perempuan yang ditolak cintanya oleh Tono mencoba membunuh mereka. Lah di sini bakat Rini punya yang dipendam muncul. Ia mengeluarkan tendangan tak berbayangnya untuk menyelamatkan Tono. Memang perempuan yang prima sekali, perkasa. Rini yang malu dengan ulahnya yang bedigasan. Geisha kok bedigasan gitu ya. Lalu ia segera pergi meninggalkan Tono. Si cewek yang masih hidup pun mencoba membunuh Tono lagi. Tapi pengawal Tono ternyata adalah 2 gadis legit tengu. Mereka menyelamatkan Tono dengan jurus mata air gunung kembar peleleh kehidupan. Susu mami nasional.
Singkat cerita, Rini menemui kakaknya yang sedang mabuk dan mengajaknya ikut makan bersama dengan Tono di esok hari. Yeni yang dianggap terlahir cantik dan berbakat ketika mabuk menunjukkan sisi terpendamnya yang ternyata dirinya sangat sayang kepada adiknya dan selalu insecure dengan wajah tanpa make upnya. よくいる普通の女なの。 Keesokan harinya mereka pun datang dan disambut hangat oleh Tono. Mereka berdua diajak menemui ayah Tono yang bernama Gito. Gito menjelaskan bahwa pabriknya dan usahanya bergerak di bidang baja yang juga memproduksi mesin-mesin, juga mengumpulkan anggota yang ditugaskan untuk melenyapkan orang-orang yang dianggap akan menghalangi rencananya untuk menguasai dunia. Ternyata maksud Tono selama ini dengan tertariknya kepada si Rini, karena si Rini perkasa, ia ingin merekrut si Rini sebagai pasukan khusus. Tiba-tiba Rini pun terpelekoto oleh gadis Legi Tengu dan terbawa ke suatu tempat. Di mana tempat tersebut adalah pelatihan untuk para pembunuh bayaran yang menyamar sebagai seorang geisha. Karena organisasi si Tono ini memiliki anggapan bahwa para wanita cantik memiliki fleksibilitas tinggi dalam pembunuhan, karena dapat memanfaatkan beberapa komponen menonjolnya yang mumpuni untuk mengalihkan pikiran seorang pria. Untuk mengeluarkan bakat terpendam Rini, Tono mencoba untuk memanipulasi kakak beradik ini dengan mempermainkan perasaan keduanya dengan cara mengadu mereka. Siapa yang dapat membunuh satu sama lain maka akan dapat dibebaskan. Rini pun ya dengan perasaan sebagai adik gitu ya, sangat sayang kepada kakaknya, mengalah kepada si Yeni dan mencoba menyadarkannya bahwa mereka berdua adalah kakak beradik yang tak harus saling bunuh-membunuh. Yeni pun menghiraukannya dan malah tega menyakiti adiknya sendiri. Hal ini membuat Rini kecewa dan yang menyebabkan kemarahannya keluar, dan ia dengan mudahnya mengalahkan si Yeni. Dan hal ini membuat Yeni kini dijadikan babu di sana. Sedangkan Rini menjadi anak emas yang bahkan dapat lulus ujian tersulit, yaitu mengambil daging di dalam rebusan air panas tanpa mengalami luka sedikit pun. Karena melihat adiknya semakin berkembang, Yeni pun tidak mau kalah dengan Rini. Ia ingin mengalahkan Rini dengan cara mengimplan mesin machine gun di gunungnya. Amunisinya lo taruh nendi lo, aduh. Bahkan Rini yang juga sekarang saing-saingan dengan kakaknya, ia yang tak mau kalah juga menjalankan implantasi pedang di keteknya. Aduh, ketek berpedang. Sampai pada suatu kejadian yang menyentuh hati terjadi ketika mereka berdua berada dalam satu misi membunuh seorang samurai yang merupakan musuh organisasi tersebut. Beberapa jurus absurd yang mereka keluarkan ditangkis dengan mudahnya, tapi Yeni yang dihadapkan dengan seorang samurai tadi dapat mengalahkannya dengan mudah dengan jurus andalan, yaitu Shuriken Ball tak berbayar. Sedangkan Rini yang melawan para anak buah samurai tersebut dengan senjata tungkak pedang berada dalam posisi terancam dan hampir terbunuh. Untung Yeni menyelamatkan adiknya tersebut yang mengakibatkan salah satu gunungnya tercubles oleh pedang. Selanjutnya Rini yang telah dianggap mengalahkan samurai itu terbangun dengan badannya yang telah dimodifikasi. Rini pun menjelaskan bahwa Yeni lah yang mengalahkan samurai tersebut, tapi pernyataan Rini ini tidak digubris oleh Tono. Ia pun ditawari untuk menjadi pasukan gadis Legi Tengu, tapi ia memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Gadis Legi Tengu pun yang mendengar keputusan Rini menunjukkan fakta bahwa mereka ini untuk sampai ke tahap gadis Legi Tengu, bahkan wajahnya sampai rusak. Mengesampingkan hal tersebut, Rini menjenguk kakaknya dan menanyakan perihal kejadian kemarin. Yeni pun masih malu untuk mengakui kasih sayangnya kepada adiknya. Singkat cerita, karena Rini gak mau jadi gadis Tengu, ia diberi pekerjaan khusus untuk membunuh beberapa koruptor dan orang yang menghalangi organisasi ini. Sampai pada salah satu targetnya yang ternyata seorang nenek-nenek bernama Mio dan kakek-kakek bernama Siget dan abang-abang bernama Rijal. Ketika hendak membunuh mereka, hati nurani Rini tersentuh karena faktanya mereka adalah kakek dan nenek salah satu gadis Tengu yang pernah mempelekoto si Rini. Mereka sangat anti dengan organisasi tersebut. Mereka bahkan membuat perkumpulan orang-orang tua yang memiliki nasib sama bahwa anak-anak atau cucu-cucu mereka hilang dan tak pernah kembali setelah bekerja di organisasi tersebut. Rini yang mendengar salah satu ucapan nenek di sana bahwa hidup yang menyedihkan adalah ketika seseorang kehilangan salah satu anggota keluarga tercintanya.
merasa sedih dan teringat dengan hubungannya dengan kakaknya. Ia pun menggagalkan misinya sendiri dengan cara meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya ia kembali, ia pun dimarahi dan diberi ancaman. Jika misi selanjutnya ia tidak dapat membunuh targetnya lagi, maka kakaknya akan terbunuh. Rini pun menjalankan misinya yang ternyata dua orang yang akan dibunuh Rini ini adalah teroris yang mencoba menggagalkan rencana jahat organisasi Tono. Dan ternyata terkuak fakta bahwa organisasi Tono memiliki tujuan yang jahat, bahwa mereka akan menghancurkan dunia dengan senjata rahasianya. Hal ini dijelaskan oleh salah satu teroris yang dipukuli Rini sampai mie Indomie di perutnya termuntahkan, campur telur lagi lengkap. Hal mengejutkan juga terjadi. Rini yang memukul salah satu dari mereka tak sengaja malah mengaktifkan bom yang ada di perutnya. Dan ternyata hal ini telah direncanakan Tono agar Rini mati terbunuh di dalam misi ini. Yani yang melihat dari layar pemantau merasa bersedih hati menerima fakta adiknya telah terbunuh. Sedangkan Rini ternyata masih hidup. Dengan sisa-sisa tubuhnya mencoba bertahan hidup dan berjanji ingin menyelamatkan kakaknya dari organisasi tersebut. Ketika Rini terbangun, kini ia telah memiliki kaki palsu yang diimplankan ke tubuhnya. Ternyata Rini diselamatkan oleh Nenek Mio. Nenek Mio memberi pesan bahwa untuk menjadi diri sendiri adalah dengan cara mengikuti hati nurani sebagai seorang manusia. Di samping itu, Nenek Mio berpesan bahwa mereka dan kelompoknya akan pergi berdemo ke organisasi si Tono dan mencoba membawa pulang orang-orang tersayang mereka yang selama ini tidak pernah ditemui. Rini yang mencoba melarang aksi mereka harus dinonaktifkan oleh Nenek Mio agar tak menggagalkan rencana yang telah mereka susun sedari lama ini. Dan kelompok ini bersama Nenek Mio segera pergi bergegas ke organisasi Tono. Di sisi lain kita diperlihatkan Yani telah dimodifikasi oleh Tono dan otaknya telah diprogram hanya akan mematuhi perintah Tono. Tono tidak lupa juga menghapus memori otak Yeni dan kenang-kenangan bersama adiknya. Di sisi lain, kelompok orang tua yang berdemo dan mencoba berunding malah terberondong oleh peluru dari pundak Tono dan Gito yang menyebabkan sebagian dari mereka pulang ke alam baka. Tapi tidak dengan Nenek Mio, kakek Sigit dan Abang Rijal. Di sisi lain, Rini yang telah aktif dan mencoba menyusul mereka, mencoba untuk mengaktifkan kemampuannya yang membuat kakinya kini menjadi sebuah mini tank. Rini pun menjadi robot Geisha Tank 2.0 double Kimoche. Gitu yang telah membuat para mbah-mbah pulang ke alam baka merasa puas dan senang karena merasa tidak ada lagi yang akan menghalangi rencananya. Bersama dengan hal tersebut, bangunan dari organisasi ini bergerak dan menunjukkan wujud robot rumah Kowok yang akan melancarkan misi menghancurkan dunia. Gito yang mengajak para orang tua yang masih hidup dengan olokan yang memangkalkan hati harus terbunuh dengan tembakan rahasia yang berasal dari dengkul si Mbah Sigit. Dengkule lah nek tembaknya kan sungguh canggih di luar nalar. Nenek Mio, Abang dan kakek Sigit pun berbencar, yang dimana kakek Sigit mengeluarkan jurus rahasianya dan harus terbunuh di antara gunung-gunung yang nganggur. Di sisi lain, Rini yang sudah sampai di dalam rumah robot berhadapan dengan dua gadis legit tengu yang ternyata memiliki senjata rahasia pedang legendaris Bool. Di sana mereka berpedang-pedang ala Robin Hood. Si gadis tengu pun juga mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu mata air gunung pelebur jiwa yang malah mengenai salah satu temannya sendiri. Ketika Rini mencoba kabur dari kejaran mereka dan ingin segera mencari kakaknya, ia yang mau diterkam oleh gadis tengu, untungnya diselamatkan oleh Abang Rijal yang membunuh gadis tengu ini dengan cara menembaknya. Dan tak diduga-duga ternyata yang dibunuh Bang Rijal ini adalah saudaranya yang selama ini ia cari. Dan Nenek Mio pun juga menyelamatkan Rini dari serangan cucunya sendiri yang selama ini ia cari-cari. Mereka pun gagal menyelamatkan diri sendiri, tapi setidaknya mereka terbunuh bersama dengan orang-orang terkasihnya. Nenek Mio pun berpesan agar Rini dapat melindungi semua orang yang ia cintai. Rini pun dengan berlimang air mata mengikrarkan janjinya akan menyelamatkan kakaknya, bersama dengan rumah tersebut yang ternyata menuju ke Gunung Fuji dan akan menanamkan senjata rahasianya di sana.
Rini coba menggagalkan Tono yang kini telah bergabung dengan robot tersebut. Ketika Rini mau melawan Tono, ia malah berhadapan dengan kakaknya sendiri yang sudah termodifikasi. Rini pun terpaksa kalah dengan serangan kuyang dan bedil-bedil laser dari kakaknya. Namun Rini yang tetap berusaha sekuat mungkin bertahan dari serangan dan coba menyadarkan kakaknya dengan menceritakan kenangan masa lalunya, bahwa kakaknya dulu waktu kecil memang selalu bersedih karena merasa ayah mereka lebih menyayangi si Rini dan mencapakan kakaknya yang ternyata adalah bukan anak kandung. Dan hal ini jugalah yang menyebabkan Yeni ketika sudah dewasa selalu benci kepada Rini. Rini pun bilang kepada kakaknya bahwa ia sangat menyayanginya meskipun tidak terikat oleh hubungan sedara. Meskipun kakaknya tersebut juga selalu menyakiti hatinya, ia benar-benar tulus menyayangi kakaknya. Karena kata-kata menyentuh hati ini, Yeni pun sadar dan mereka berdua bekerja sama untuk menggagalkan si Tono. Mereka pun melakukan fusion dan menghajar si Tono dengan serangan pamungkas mereka yaitu Sister Bomber, yang juga menyebabkan robot rumah ini secara otomatis mengaktifkan roketnya karena secara langsung tubuh robot ini terikat dengan tubuh Tono yang terpental karena pukulan fusion geisha ini. Akhirnya mereka pun meledak bersama rumah itu dengan kembang api yang menjadi aksesoris indah di langit sore hari. Rini pun menganalogikan kerjasama antara ia dengan kakaknya adalah sama seperti dengan sepasang geisha yang menari dengan penuh kepercayaan dan nilai aspek seni yang dialiri cinta penuh kedamaian. Dan film pun berakhir.